Salam anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini? Teacher harap anak-anak teacher yang hebat hari ini tetap sehat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu di dalam doa. Teacher yang pimpin ya anak-anak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, di mana Engkau mempertemukan kami untuk memulai pembelajaran agama kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dan boleh mengerti tentang pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak teacher, hari ini kita akan membuka buku agama kita dari halaman 71, yaitu mengenai peran Roh Kudus. Minggu lalu teacher sudah memberitahukan kepada anak-anak teacher bahwa pembelajaran hari ini sangat penting ya anak-anak teacher. Mengapa? Karena peran Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita akan mempelajari bersama-sama apa saja sih fungsi kegunaan peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ya, seperti minggu lalu pembelajaran kita mengenal Roh Kudus. Teacher yakin anak-anak teacher sudah tahu apa itu Roh Kudus kan? Ayo, siapa yang ingat apa itu Roh Kudus? Ini pembelajaran kita minggu yang lalu loh. Oh iya, betul sekali. Jadi Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya di bumi ini. Oke. Jadi saat ini kita akan membuka pelajaran kita dari halaman 71 buku agamanya ya. Teacher harap semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, di halaman 72 di situ ada diuraikan apa-apa saja peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oke, sebelumnya teacher mau kita membaca dulu ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26. Oke, siapa yang sudah dapat tunjuk tangan? Oke, semuanya sudah pada dapat ya. Nah, mari kita baca bersama-sama dari Roma 8 ayat 26. 1, 2, 3. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini adalah salah satu contoh peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, anak-anak. Jadi, teacher mau tanya, siapa di sini yang ketika berdoa tidak tahu apa yang harus didoakan? Nah, rata-rata anak teacher semuanya pernah mengalaminya bukan? Jadi itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi ketika anak-anak teacher
tidak tahu berdoa, maka disitulah Roh Kudus mengingatkan kita untuk berdoa. Topik apa yang harus kita doakan pada saat itu? Itu adalah salah satu contoh dari peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur ya anak-anak ya. Nah, lalu yang kedua, di halaman 72 dikatakan bahwa peran Roh Kudus adalah menyadari dosa. Nah, teacher mau tanya, siapa di sini anak-anak teacher yang pernah mencontek? Ayo. Pasti tidak ada yang mau ngaku kan? Nah, jadi di sini teacher mau memberitahukan kepada anak-anak teacher, ketika kita mencontek itu adalah perbuatan dosa. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi ketika kita mencontek ketika ujian, itu adalah salah satu dosa. Jadi teacher harap anak-anak teacher mulai saat ini tidak lagi mencontek. Ya, benar sekali. Karena ketika kita mencontek, pasti perasaan kita itu tidak tenang. Nah, itulah peran Roh Kudus yang menyadarkan anak-anak teacher bahwa mencontek itu adalah perbuatan dosa. Iya, benar sekali. Walaupun nilai kita kecil, sedikit, tetapi jikalau itu kita kerjakan dengan kemampuan kita sendiri, itu adalah sangat mulia, sangat hebat, karena itu hasil keringat kita sendiri seperti itu. Dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang jujur. Ya, betul sekali. Lalu yang kedua, apa sih peran yang ketiga? Peran Roh Kudus adalah membimbing pada kebenaran. Nah, benar sekali. Teacher mau tanya, ada nggak anak-anak teacher yang pernah tergoda untuk mencuri uang orang tuanya dari dompet? Ayo, pasti tidak ada yang mau ngaku kan? Nah, jadi ketika kita mau mengambil uang orang tua kita, tiba-tiba kita seperti mendengar ada suara dalam hati kita, itu tidak baik, itu tidak boleh. Nah, itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita, membimbing kita pada kebenaran. Nah, jadi ketika kita mencoba untuk mencuri, kita tidak mau melakukannya. Nah, itulah Roh Kudus yang sudah mengingatkan anak-anak teacher. Nah, jadi teacher harap anak-anak teacher mulai saat ini tidak boleh mencuri. Iya, betul sekali, mencuri, karena itu juga adalah perbuatan dosa dan Tuhan tidak senang kepada perbuatan itu. Lalu yang keempat dikatakan di halaman 74 bahwa peran Roh Kudus itu adalah membimbing untuk bertobat. Ya, jadi di sini di buku kita di halaman 74 diuraikan mengenai Onesimus, seorang budak yang bekerja di rumah Filemon. Jadi Onesimus ini pada suatu hari melarikan diri karena melakukan kesalahan. Nah, lalu ketika dia bertemu dengan Paulus, dia pun bertobat sehingga dia kembali lagi ke rumah Filemon tuannya. Nah, jadi di sini peran Roh Kudus itu adalah membimbing Onesimus untuk
bertobat. Ya, seperti itu ya anak-anak teacher. Jadi, kita sudah tahu bahwa yang pertama sekali peran Roh Kudus itu adalah membantu dalam berdoa. Lalu yang kedua, menyadari dosa. Dan yang ketiga, membimbing pada kebenaran. Lalu yang keempat adalah membimbing untuk bertobat. Ya, benar sekali anak-anak teacher, semuanya pintar-pintar. Jadi, harapan teacher setelah pembelajaran ini, anak-anak teacher dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dan benar. Oke, demikian saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita bersatu dalam doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pembelajaran hari ini. Biarlah kiranya Engkau terus membimbing, menolong anak-anak-Mu untuk melakukan kebenaran. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Engkau turunkan, yang Engkau berikan kepada setiap anak-anak-Mu untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau. Bagimulah segala hormat kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih anak teacher buat pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Dan tugasnya adalah untuk merangkum peran Roh Kudus yang kita pelajari hari ini ya anak-anak teacher. Mulai dari halaman 72 sampai halaman 74. Oke anak-anak teacher, teacher harap anak-anak teacher mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.